Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, para mahasiswa, semoga kita semua sehat selalu ya pada hari ini. Rekan-rekan semua, pada hari ini kita akan memulai kuliah logika dan berpikir kritis gitu ya. Jadi kuliah ini ditujukan dalam rangka agar menjadi bekal bagi kita semua insan akademis, para mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia masa depan. Masa depan itu adalah masa yang kita tidak bisa memprediksinya. Seperti apa masa depan itu akan datang dan bagaimana masa depan itu akan kita lalui. Kita semua pada hari ini tidak bisa memprediksinya. Oleh karena itu, satu-satunya cara agar kita bisa menghadapi masa depan dengan baik, kita bisa melalui masa depan dengan baik, maka kita harus bisa berpikir dengan kritis gitu ya. Jadi bekal kita atau modal kita menghadapi masa depan itu berpikir dengan kritis. Mengapa? Karena pada zaman sekarang saja gitu ya, itu banyak sekali informasi yang kadang menipu kita. Banyak tawaran-tawaran yang itu ternyata kelihatannya adalah tawaran bagus, tapi ternyata tawaran itu adalah tawaran tipuan. Dengan berbagai perangkat elektronik, sistem informasi yang sangat canggih, kadang-kadang kita ini tidak sadar bahwa kita sedang menghadapi sesuatu yang itu menipu kita. Nah, oleh karena itu, satu-satunya cara agar kita bisa menghadapi masa depan, mengarungi masa depan dengan baik, kita harus membekali diri kita dengan berpikir kritis. Pertanyaan kita adalah, apa itu sebenarnya berpikir kritis? Dan seperti apa langkah-langkah berpikir kritis itu, gitu ya? Serta bagaimana cara melatih kita agar kita berpikir kritis gitu ya, atau kita bisa berpikir kritis. Maka marilah kita mulai, kita simak penjelasan saya mengenai pertama, pengertian berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis gitu ya. Jadi menurut para ahli, berpikir kritis atau sering disebut sebagai critical thinking adalah sebuah skill atau kemampuan ya bagi seseorang untuk berpikir secara jernih dan rasional, sehingga dengan pikiran yang jernih dan rasional itu kita bisa mengambil atau membuat sebuah keputusan yang masuk akal gitu ya, yang berdasarkan informasi yang diperoleh secara lengkap, dan informasi itu kemudian diproses oleh kita untuk sebagai dasar mengambil keputusan itu. Nah, dengan demikian berpikir kritis dapat diartikan juga sebagai alat ya untuk menganalisis, merekonstruksi, dan menganalisis dan merekonstruksi itu tentu saja dengan cara-cara yang logis, yang objektif, yang rasional, dan itu juga dilakukan dengan jelas dan independen. Ya. Itu inti atau pengertian berpikir kritis. Nah, seringkali kita ya sehari-hari kita mendengar istilah debat kusir, gitu ya. Debat kusir itu adalah perdebatan yang itu tanpa dasar logika yang jelas. Perdebatan yang tanpa disertai dengan bukti-bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada juga istilah ngeyel. Oh, orang ini ngeyel. Artinya berargumen asal pokoknya atau harus gitu. Pokoknya pendapat saya semacam ini, maka pendapat saya yang harus diikuti. Itu bukan ciri-ciri orang berpikir kritis. Berpikir kritis itu adalah cara berpikir yang mengacu kepada fakta,
mengacu kepada data dan bersifat objektif. Objektif itu artinya bahwa cara berpikir kita itu mengacu kepada evidence, kepada bukti-bukti. Bahwa saya mengajukan argumen ini karena ini ada bukti yang jelas. Dan bukti ini adalah bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Sebagai contoh misalnya, kalau kita mendengar ada orang mengatakan bahwa di Laut Selatan sana itu ada seorang ratu perempuan yang bersemayam di sana yang disebut sebagai Nyai Roro Kidul. Tentu saja kalau kita mendapatkan informasi semacam itu, kita sebagai seorang akademisi, sebagai seorang terpelajar, kita harus bertanya, lu mana buktinya bahwa ada seorang perempuan cantik yang menguasai Laut Kidul misalnya, yang disebut sebagai Nyai Roro Kidul. Kalau yang mengatakan tidak bisa menunjukkan bukti secara real dan bukti itu bisa dirasakan oleh panca indera kita, barulah kita percaya. Tapi selama itu tidak ada bukti yang bisa dirasakan oleh panca indera kita, dilihat oleh mata, dirasakan oleh kulit, ya, didengar oleh telinga kita, maka tentu saja ini bukan bukti, bukan realitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, cara berpikir kritis ini adalah mengacu kepada sesuatu yang objektif, gitu ya, yang rasional, yang bisa dirasakan. Ini berpikir kritis. Nah, apa ciri-ciri atau karakteristik bahwa seseorang itu berpikir kritis? Bahwa saya sebagai seorang dosen misalnya, apa yang saya pikirkan itu adalah sesuatu yang kritis, ya. Bahwa Anda sebagai mahasiswa itu adalah sosok yang bisa berpikir kritis, gitu ya. Ada beberapa karakteristik. Jadi yang pertama, biasanya orang yang memiliki pikiran yang kritis itu biasanya memiliki keingintahuan yang tinggi. Jadi kalau Anda sebagai seorang mahasiswa itu sangat pasif gitu ya, masuk kelas, setelah itu hanya duduk saja, dosen menjelaskan, tetapi Anda tidak paham tentang apa yang dijelaskan oleh dosen itu, gitu ya. Anda juga tidak mau bertanya, kalau misalnya ada sesuatu yang tidak jelas, berarti Anda bukan termasuk mahasiswa yang kritis, gitu. Karena Anda seorang yang pasif, yang tidak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, gitu ya. Kalau Anda memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ada sesuatu yang dijelaskan oleh dosen, ternyata yang dijelaskan itu menurut Anda itu tidak masuk akal. Anda kemudian buru-buru mengacungkan tangan. Menurut saya yang disampaikan oleh Bapak itu tidak benar. Karena saya menemukan bukti bahwa yang disebut ini adalah semacam ini. Nah, karena Anda berani berargumen dengan dasar ingin tahu yang lebih tinggi, maka Anda disebut sebagai mahasiswa yang kritis. Kemudian yang kedua, seorang yang kritis juga biasanya memiliki kreativitas yang tinggi. Jadi misalnya kalau Anda sebagai seorang mahasiswa menghadapi sebuah problem yang tidak bisa dipecahkan dan Anda kemudian berusaha untuk mengatasi problem itu dengan daya nalar Anda yang tinggi dan menerobos hal-hal yang selama ini sudah diyakini, artinya Anda memiliki jalan alternatif untuk memecahkan sebuah persoalan, Anda adalah seorang mahasiswa yang kritis. Karena apa? Ya karena Anda memiliki kreativitas yang tinggi itu. Itu ciri yang kritis. Ciri seseorang yang kritis. Kemudian orang yang memiliki cara berpikir kritis itu biasanya tekun. Ya. Tekun, tidak gampang menyerah ketika menghadapi persoalan.
Itu. Dan kemudian objektif. Seperti saya katakan tadi, objektif itu artinya dia berpikir berdasarkan nalar dan mengacu kepada realitas yang ada. Tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, independen. Gitu. Nah, ini adalah karakteristik orang yang kritis. Nah, tentu saja dengan kita berpikir kritis, berbagai permasalahan yang kita hadapi, gitu ya, berbagai tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kepada kita sebagai mahasiswa, kepada Anda, begitu ya, itu tentu saja akan bisa ditangani dengan baik. Dengan kita terus-menerus ya berpikir kritis, maka kalau kita menghadapi berbagai persoalan, kita mampu memecahkannya. Karena apa? Ya karena kita memiliki bekal. Bekal bagaimana kita memecahkan berbagai persoalan itu, gitu ya. Yang intinya dengan kita berpikir kritis, maka kita memiliki berbagai alternatif untuk memecahkan berbagai persoalan itu. Nah, inilah inti dari berpikir kritis. Nah, apa sebenarnya tujuan kita berpikir kritis? Kenapa kita tidak berpikir biasa-biasa saja misalnya? Kalau kita berpikir biasa-biasa saja, kalau seluruh manusia yang ada di dunia ini hanya berpikir biasa saja, maka tentu saja dunia ini tidak akan maju. Dunia ini tidak akan berubah. Jadi kalau misalnya ya tidak ada orang yang bernama Newton, gitu ya, yang dia ketika suatu pagi mengamati pohon apel, kemudian dia melihat ada apel yang jatuh. Kalau Newton tidak berpikir kritis, maka dia bilang, peduli apa dengan apel yang jatuh? Biarkan apel itu jatuh dan kemudian membusuk. Tetapi karena Newton itu adalah seseorang yang berpikir kritis, dia punya nalar yang tinggi, punya keinginan tahuan yang tinggi, maka dia berpikir, mengapa ya apel ini kok jatuhnya ke tanah? Mengapa apel ini tidak melayang ke atas? Ya, padahal ketika jatuh apel itu berada di udara bebas. Nah, karena Newton ini kemudian bertanya, maka ketemulah apa yang disebut sebagai gaya gravitasi. Bahwa bumi ini, dengan si Newton berpikir, dia berkesimpulan, berarti bumi ini memiliki daya tarik, gitu ya, memiliki gaya yang bisa menarik apa saja yang sedang melayang di udara. Nah, ini bukti bahwa karena Newton berpikir kritis, maka kemudian menemukan adanya gaya gravitasi. Sama juga misalnya Archimedes, ya. Ketika Archimedes itu mandi di bak mandi, gitu ya, di bathtub, dia kemudian berpikir, kenapa ya ketika saya nyemplung ke bak mandi itu kok kemudian tenggelam? Kenapa tidak melayang? Gitu ya. Nah, dia kemudian bertanya bahwa kalau saya nyemplung di bak mandi ini dan air yang keluar itu sama dengan air yang didesak oleh benda itu, maka posisinya akan ngambang. Nah, karena adanya pertanyaan itu, maka muncul yang namanya gaya Archimedes. Jadi berbagai temuan ya yang terjadi di dunia ini itu berlangsung karena ada orang-orang yang berpikir kritis, karena ada orang-orang yang bertanya pada ketika menghadapi realitas yang dihadapi. Nah, tentu saja karena kita berpikir kritis, ya, maka akan ada banyak ide segar, akan ada banyak inovasi-inovasi baru yang bisa mengubah kondisi dunia ini dalam rangka untuk menjadikan manusia menjadi hidup lebih nyaman, hidup lebih ringan. Bayangkan,
Kalau seandainya dulu tidak ada orang yang menemukan roda, ya, kita pasti akan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan amat berat gitu ya. Tapi dengan temuan roda itu, maka kemudian orang memanfaatkan roda itu untuk memindahkan barang dan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan temuan roda itu kemudian ditemukan gerobak. Gerobak meningkat menjadi mobil. Mobil meningkat menjadi kereta api dan lain sebagainya. Itu karena itu tadi. Ada orang-orang yang berpikir kritis dan inovatif itu tadi. Sehingga tujuan dari manusia untuk memperoleh ide-ide segar tadi, itu kemudian bisa terjadi. Dan lainnya, tujuan berpikir kritis itu juga dalam rangka agar ketika kita mengambil keputusan, merupakan keputusan yang tepat dan terarah. Kalau kita tidak memiliki upaya untuk berpikir kritis, maka banyak keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang serampangan. Keputusan yang tanpa dasar yang jelas gitu ya. Sehingga bisa saja keputusan itu salah. Karena itu tadi, kita tidak mengambil keputusan ini dengan cara-cara yang benar gitu ya. Tidak mengacu kepada realitas yang ada. Atau misalnya keputusan ini diambil mengabaikan hal-hal yang memang mestinya menjadi dasar dari pengambilan keputusan itu. Nah, ini adalah tujuan kita berpikir kritis gitu ya. Supaya segala hal yang akan kita ambil atau kita putuskan itu tepat. Tidak melenceng, tidak salah sasaran. Ini tujuan kita berpikir kritis. Nah, selain berpikir kritis itu ada tujuannya, tentu saja ada banyak sekali manfaat dari kita berpikir kritis. Terutama nanti kalau kita itu menjalankan profesi sesuai dengan profesi yang kita cita-citakan. Itu ya. Tentu saja berpikir kritis itu harus mulai dilakukan sejak awal kita menjadi manusia sampai nanti kita menjumpai ajal. Artinya setiap saat itu mestinya manusia itu memang harus berpikir kritis tadi. Gitu ya. Nah, salah satu manfaat dari berpikir kritis adalah bahwa berpikir kritis ini adalah aset yang sangat berharga. Karena hampir semua profesi ya, bahkan sebenarnya ya kita hidup sehari-hari itu mestinya memang semuanya harus dipikirkan secara baik. Supaya segala hal itu bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan sasaran gitu ya. Sesuai dengan tujuan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu. Bayangkan misalnya di sini ada gambar seorang hakim gitu ya, yang sedang menjalankan tugasnya menyidangkan seorang terdakwa. Sudah pasti ketika seorang hakim menjalankan tugasnya itu harus berpikir kritis. Memvonis seseorang tanpa berpikir kritis itu bisa salah vonis. Bayangkan kalau seorang hakim tidak berpikir kritis, tidak mengacu kepada realitas yang ada, tidak mengacu pada bukti-bukti yang ada, bisa saja seorang yang mestinya tidak bersalah bisa menjadi salah. Karena Pak Hakim ini misalnya mengambil keputusan dengan tidak mengacu atau tidak berpikir secara kritis. Tidak mengacu kepada objek gitu ya. Atau bahkan tidak mengacu kepada realitas yang ada, pada bukti-bukti yang ditemukan gitu ya. Maka ini sangat berbahaya. Demikian juga misalnya seorang dokter.
tentu saja dokter ini adalah sebuah profesi yang membutuhkan daya nalar yang tinggi, membutuhkan logika yang tinggi, membutuhkan kekritisan yang jauh lebih besar daripada profesi yang lain. Karena apa? Karena profesi dokter ini menyangkut nyawa seseorang. Ya mirip juga dengan seorang hakim tadi. Jika seorang hakim misalnya memutuskan ada terdakwa yang dia dituntut hukuman mati gitu ya, ternyata kemudian karena kesalahan si hakim tadi ini tidak jeli misalnya, seseorang yang mestinya itu tidak divonis mati menjadi divonis mati. Wah, ini pasti akan sangat berbahaya. Sama dengan seorang dokter. Seorang dokter yang mendiagnosa seseorang gitu ya, tetapi cara mendiagnosanya itu misalnya serampangan, tidak memperhatikan berbagai realitas yang ada terkait dengan kondisi pasien itu, maka bisa saja diagnosa si dokter ini salah dan kemudian pasien itu kemudian meninggal dunia atau cacat. Maka itu tentu saja sangat berbahaya. Demikian juga seorang ahli mesin misalnya. Seorang ahli mesin yang bertugas untuk mendesain atau insinyur mesin itu ya, yang bertugas untuk mendesain mesin tertentu, kalau perhitungannya salah akibat tidak berpikir kritis, maka ini jangan akan membahayakan. Mungkin mesinnya tidak akan berjalan dengan baik. Atau mesinnya berjalan baik tapi tidak efisien dari energi, aspek energi misalnya. Atau mesinnya berjalan dengan baik tetapi membahayakan bagi manusia. Dengan demikian, berpikir kritis ini adalah aset yang sangat berharga bagi setiap manusia. Karena apa? Hampir semua keputusan ya yang diambil oleh seseorang itu tentu saja harus didasari pada hal-hal yang dalam hal ini konteksnya adalah berpikir kritis itu. Cerdas. Orang yang berpikir kritis itu pasti cerdas. Orang yang mengambil berbagai keputusan dengan cara berpikir kritis, pasti keputusannya jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat gitu ya, dibandingkan dengan orang-orang yang cara berpikirnya itu mengambil jalan pintas. Atau cara berpikirnya itu sangat sederhana dengan mengabaikan berbagai fakta-fakta yang ada. Nah ini, jadi manfaat berpikir kritis yang pertama itu, bahwa ini adalah menjadi fondasi paling dasar ketika kita ingin mengambil keputusan-keputusan. Keputusan yang terbaik adalah keputusan yang dilandasi dengan berbagai bukti, juga keputusan yang dilandasi dengan cara kita berpikir objektif. Itu yang menjadi ciri berpikir kritis. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua dari berpikir kritis adalah agar kita tidak mudah tertipu. Sekarang ini ya, di mana kita ini berada dalam dua dunia, ya. Sekarang hampir semua orang itu berada di dua dunia, yaitu dunia nyata yang berada kita sehari-hari ini dan dunia maya, itu ya, dunia yang berada di dalam perangkat sistem informasi kita. Itu yang disebut sebagai dunia maya. Dan sekarang ini sebagian besar orang waktunya itu dihabiskan di dunia maya. Ada banyak hal yang semula itu dilakukan di dunia nyata, sekarang bisa dilakukan melalui perangkat-perangkat sistem informasi itu, melalui HP kita, melalui laptop kita, melalui komputer kita. Sekarang ini berurusan untuk mentransfer uang gitu ya, kita tidak perlu datang ke bank. Bahkan misalnya ya, kalau kita makan di
di mana, di warung gitu ya, warung kopi, di restoran, itu di rumah makan dan lain sebagainya. Maka ketika kita makan di sana, kita akan mendapati orang-orang yang datang ke warung itu dengan temannya, tetapi mereka lebih asik melihat HP-nya daripada ngobrol dengan temannya itu. Yang ini membuktikan bahwa kehidupan kita sekarang ini lebih banyak di dunia maya. Gitu ya. Nah, celakanya dalam kondisi semacam itu ternyata antara yang benar dengan yang salah itu menjadi sangat-sangat samar. Tidak jelas sekarang ini. Kita tiap hari mendapatkan tulisan yang disebar secara berantai dari satu HP ke HP yang lain. Dari satu alamat ke alamat yang lain. Dan kita tidak tahu apakah tulisan ini benar atau tidak. Demikian juga dengan video. Seringkali kita mendapatkan kiriman berbagai video yang antara video ini benar atau tidak itu kita tidak bisa membuktikannya secara cepat itu. Nah, ini adalah situasi yang kritis sebenarnya pada saat ini. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca berita ada seorang itu ya yang tertipu gara-gara kenalan dengan seseorang dengan lawan jenisnya melalui media sosial. Ketika terjadi pernikahan menjelang nikah ternyata baru disadari bahwa orang ini ternyata memiliki jenis kelamin yang sama gitu ya. Sama-sama laki-laki. Nah, karena apa? Karena itu tadi. Di situasi sekarang ini dengan berbagai teknik yang sedemikian rupa, kita bisa membuat trik-trik tipuan yang sangat canggih. Nah, kalau dalam situasi semacam ini kita tidak berpikir kritis, tidak berpikir logis gitu ya, tidak berpikir rasional, maka tentu saja kita menjadi makanan empuk dari para penipu itu. Kita akan bisa menjadi korban gitu ya. Uang kita bisa hilang dalam sekejap. Uang yang misalnya dikumpulkan selama bertahun-tahun gitu ya, itu bisa hilang. Sekarang banyak sekali orang yang tertipu tawaran-tawaran investasi melalui tawaran media sosial ini. Nah, ini karena kita tidak berpikir kritis. Nah, jika kita itu berpikir kritis, artinya kita melakukan cek gitu ya. Kita melakukan membaca dengan detail setiap informasi yang kita dapatkan, maka tentu saja kita bisa terhindar dari tipuan-tipuan semacam ini. Gitu ya. Ketidakmampuan kita untuk berpikir kritis menyebabkan kita mudah menjadi sasaran dari para penipu ini melalui berbagai perangkat sistem informasi itu. Nah, jika kita berpikir kritis gitu ya, maka tentu saja kita akan menjadi pribadi yang logis cara berpikirnya, yang rasional, yang memiliki alasan-alasan gitu ya dalam menetapkan sebuah keputusan. Kalau kita misalnya mendapatkan kiriman informasi, maka kita baca dulu secara detail. Apa sebenarnya isi dari informasi itu? Dan tentu saja kita langkah berikutnya adalah melakukan cross check dengan berbagai informasi yang lain. Nah, ini kalau kita atau semua mahasiswa ya, semua masyarakat itu melakukan itu, tentu saja kita tidak akan mudah tertipu. Banyaknya orang yang termakan tipuan gitu ya, yang dikirim melalui media sosial, melalui WA dan sebagainya, itu karena itu tadi, karena kita tidak berpikir kritis gitu. Sehingga gampang sekali kita termakan rayuan, termakan tipuan itu.
bahwa setiap data itu ya, kalau kita itu berpikir kritis, maka kita bisa mengelola data itu dengan baik. Gitu ya. Bahwa opini-opini yang berkembang biak di masyarakat itu, kalau dibaca oleh orang yang kritis, ya tentu saja harus dicari ini. Ini dasar dari opini itu apa? Apakah yang tercantum di dalam opini benar atau tidak? Nah, oleh orang yang berpikir kritis tentu saja ini akan dikuliti terlebih dahulu. Dicek terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, jika kita merupakan pribadi yang berpikir kritis, maka tentu saja kita akan sangat mudah beradaptasi. Kita akan sangat mudah menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi tertentu yang kita hadapi. Sebagai orang yang hidup di dunia, setiap saat kita akan senantiasa bertemu dengan hal-hal yang baru. Ketika kita pertama kali kuliah, kita akan berhadapan dengan teman-teman yang baru. Kita akan berhadapan dengan dosen yang baru. Kita akan berhadapan dengan dunia yang baru, di mana dunia kuliah itu tentu saja berbeda dengan dunia ketika kita sekolah di SMA. Kita akan bertemu dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Saya yang berasal dari desa, begitu merantau ke kota, akan banyak sekali temuan-temuan, akan banyak sekali berjumpa dengan hal-hal yang baru. Nah, kalau kita orang yang berpikir kritis, maka kita akan sangat mudah beradaptasi dengan hal yang baru. Sebagai contoh misalnya, dulu sebelum saya atau ketika saya akan berangkat ke Surabaya, karena kebetulan saya berasal dari Banjarnegara di Jawa Tengah sana yang jaraknya dari sini mungkin sekitar 600 kilo. Dan saya tinggal di desa. Ibu saya yang orang desa itu kan hanya mendapatkan informasi yang sedikit gitu ya tentang kota Surabaya, mengingat ibu saya tidak pernah ke Surabaya. Dan informasi yang didengar ibu saya itu kebetulan informasi yang dalam tanda kutip itu negatif. Ibu saya itu mengkhawatirkan ketika saya akan berangkat ke Surabaya. Beliau berkata, kamu nanti di Surabaya harus hati-hati. Karena di Surabaya itu dihuni oleh banyak orang jahat. Nah, ibu saya begitu. Bahkan ibu saya secara ekstrim mengatakan, kalau kamu nanti punya anak, pokoknya anakmu jangan boleh untuk keluar-keluar dari rumah. Karena di Surabaya banyak penculikan. Nah, itu contoh gitu ya. Bahwa ibu saya ini sebagai orang desa itu kurang terbuka pikirannya gitu ya. Karena memang mendapatkan informasi tentang kota Surabaya itu ya serba sedikit. Nah, kalau saya misalnya sebagai orang desa ini menerima begitu saja gitu ya, tanpa memilah apa yang benar, yang tidak benar itu yang mana, maka tentu saja saya akan menjadi seperti katak dalam tempurung ketika saya sampai di kota Surabaya. Tapi tentu saja karena saya ini adalah seorang sarjana gitu ya, maka sebelum saya datang ke sini, saya membuka-buka buku tentang kota Surabaya. Surabaya itu seperti apa sih sebenarnya? Masyarakatnya bagaimana sih? Nah, ternyata kan saya mendapatkan informasi bahwa masyarakat Surabaya itu ya tidak ada bedanya dengan masyarakat di Banjarnegara yang sangat terbuka, yang memiliki rasa persaudaraan yang tinggi, gitu ya. Nah, karena saya berpikir kritis, tidak memakan mentah-mentah informasi yang serba sedikit yang diberikan oleh ibu saya, maka begitu saya sampai di Surabaya, ya pelan-pelan saya beradaptasi. Dan dengan mudah saya bergaul dengan orang-orang yang berada di kanan kiri rumah yang saya kontrak dan saya tinggali saat itu. Nah, tentu saja rekan-rekan semua itu juga begitu. Sebagai seorang mahasiswa yang tentu saja berpendidikan tinggi, kalau kita berpikir kritis, rekan-rekan semua berpikir kritis, kalau ada informasi yang dalam tanda kutip menyesatkan, itu harus dicari dulu dasar dari informasi itu. Supaya kita tidak menelan begitu saja. Supaya kita tidak
canggung ketika kita datang ke tempat yang baru. Dengan kita berbekal informasi yang cukup sebagai ciri dari orang yang berpikir kritis, maka tentu saja kita memiliki karakter yang reflektif dan analisis, gitu ya. Sehingga kita memiliki inisiatif-inisiatif tertentu, gitu ya, dalam rangka kita memasuki dunia yang baru. Seseorang yang berpikir kritis tentu saja ketika kita memasuki suasana baru, kita akan secara aktif, proaktif menyesuaikan diri dengan suasana yang baru itu. Tidak kemudian kita malah minder misalnya, ngumpet misalnya. Itu bukan ciri-ciri orang yang berpikir kritis. Dengan cara berpikir kritis dan memiliki atau mengakses informasi yang sebanyak-banyaknya, biasanya kita akan terhindar dari prasangka-prasangka. Kita akan terhindar dari informasi yang menyesatkan. Dan tentu saja kita juga tidak berprasangka buruk terhadap orang-orang yang kita temui. Nah ini, jadi adaptasi itu adalah ciri dari orang yang berpikir kritis, fleksibel, gitu ya. Terus kemudian istilahnya, supel, gitu ya. Karena kita terhindar dari kecurigaan. Orang-orang yang biasanya memiliki informasi yang sangat sedikit dan tidak mau mengkonfirmasi informasi yang sedikit itu biasanya akan mudah curiga. Akan mencoba menghindar karena itu tadi memiliki kecurigaan yang tinggi. Nah, kemudian yang keempat itu ya, tujuan dari berpikir kritis adalah meningkatkan kreativitas. Tadi di awal saya sudah coba sampaikan ciri tentang orang-orang yang kreatif ini. Jadi berpikir kritis itu akan membuat seseorang itu memiliki banyak strategi, gitu ya, memiliki pandangan-pandangan alternatif, gitu ya, dan tidak fanatik terhadap sudut pandangnya, gitu. Nah, kita sekarang itu kan berhadapan, gitu ya, pada situasi di mana itu banyak orang mengklaim bahwa pandangannya itu yang paling benar. Orang lain salah. Bahwa argumen saya ini yang paling benar. Argumen Anda itu tidak benar. Nah, ini adalah ciri orang yang tertutup mata hatinya. Tertutup pikirannya. Nah, orang-orang yang tertutup pikirannya ini itu tentu saja menjadi tidak kreatif. Nah, seandainya kita itu orang yang berpikir kritis, maka tentu saja kita memiliki alternatif, gitu ya, ketika kita menghadapi sesuatu. Kita tidak bebek, ya, dalam bahasa Jawa itu ada istilah bebek. Bebek itu orang yang ngikutin aja apa yang lakukan oleh pimpinan kita misalnya. Atau di dalam pandangan keagamaan ada istilah taklid. Membabi buta mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan kita misalnya. Nah, tentu saja kalau kita itu adalah seorang yang kreatif, kalau Anda mendapatkan tugas dari seorang dosen, ya harus dipikir dulu, ini tugas ini apa sebenarnya? Maksudnya bagaimana? Apakah tugas ini cukup dikerjakan dengan sehari misalnya, 2 hari, 3 hari? Semua harus ada dasar yang rasional. Nah, orang-orang yang berpikir kritis biasanya kreatif dalam memecahkan berbagai persoalan. Ada banyak hal alternatif yang bisa dilakukan. Tidak hanya satu jalan saja, satu cara saja dalam kita mengatasi persoalan.
salah satu binatang yang menurut saya sangat tidak kreatif itu ya, itu adalah tikus. Tikus itu ya, untuk menuju satu titik dia hanya memiliki satu jalur saja. Ya, jalur itu saja gitu ya. Kalau jalur itu ditutup, nah dia akan kebingungan. Itu contoh. Nah, kalau kita itu semacam itu, ya maka ya tidak ada bedanya dengan tikus misalnya. Kalau kita tidak memiliki alternatif. Sebagai seorang akademisi, sebagai mahasiswa, kita harus memiliki banyak alternatif ketika kita menghadapi sesuatu. Yang kelima, dengan kita berpikir kreatif dan kritis, ya, maka kita akan bisa meningkatkan keterampilan berbahasa. Orang-orang yang memiliki argumen yang kuat, gitu ya, dan berbahasa dengan sistematis, itu biasanya adalah orang-orang yang memang memiliki pikiran kritis, yang dibekali, gitu ya, dengan berbagai data yang kuat, yang dibekali dengan berbagai informasi yang kuat, sehingga orang-orang yang juara debat, gitu ya, adalah orang-orang yang memiliki argumen yang baik. Orang-orang ini adalah memiliki pikiran yang kritis, memiliki bekal, ya, informasi yang cukup, gitu. Pola berpikir kritis ini biasanya bisa meningkatkan kemampuan kita untuk memahami struktur logika teks, ya, saat kita mempelajari dan menganalisisnya. Sehingga biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan yang kritis tadi itu biasanya bisa mengambil keputusan yang tepat, gitu, dalam waktu yang singkat, gitu. Nah, orang-orang yang mampu mempresentasikan pikirannya itu dengan baik, itu biasanya itu tadi, karena dia memiliki kemampuan berpikir yang baik, yang kritis tadi. Nah, berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah berpikir kritis supaya langkah kita itu tepat, gitu ya. Supaya ketika kita mengambil keputusan itu merupakan keputusan yang terbaik. Di sini paling tidak ada 7 langkah, gitu ya. 7 langkah apa yang harus kita lakukan, yang disebut sebagai langkah berpikir kritis. 7 langkah itu, yang pertama, ketika kita menghadapi sesuatu atau kita menghadapi permasalahan tertentu, identifikasi permasalahan itu dengan baik. Jadi kalau kita menghadapi banjir misalnya, maka kita harus cari tahu banjir ini dari mana ini, sehingga kok bisa membanjiri perumahan kita misalnya. Mengidentifikasi dengan tepat, gitu ya, sumber-sumber permasalahan itu merupakan langkah awal yang paling baik untuk mengatasi permasalahan itu. Semakin tepat dalam mengidentifikasi, akan semakin mudah dalam mencari solusi. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang ketika menghadapi sesuatu tanpa tahu permasalahan yang menjadi penyebab dari hal itu, dari sesuatu itu, kita kemudian tiba-tiba langsung mengambil keputusan, sehingga keputusannya menjadi salah. Kalau kita perhatikan ya, sekarang ini banyak keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemangku kebijakan itu hanya berumur pendek. Jadi pemangku kebijakan itu mengeluarkan keputusan, yang keputusan itu dianggap sebagai sebuah keputusan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tetapi ternyata keputusan itu ketika digulirkan diprotes banyak orang. Karena dianggap
itu justru akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Nah, kalau kejadiannya semacam ini, berarti ketika yang bersangkutan itu mengambil sebuah keputusan, itu tidak mengidentifikasi permasalahan secara luas. Gitu. Malah keputusan itu bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah, gitu ya. Nah, kita tentu saja kalau kita terbiasa berpikir kritis, hal ini tidak akan terjadi. Itu. Karena kita mengidentifikasi permasalahan dengan tepat. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita mengidentifikasi permasalahan, langkah yang kedua, kumpulkan data. Berbagai pendapat, kumpulkan. Berbagai argumen dari orang-orang yang di sekeliling kita terkait dengan permasalahan yang sedang kita hadapi, tampung. Karena dengan data ini, dengan berbagai pendapat ini, dengan berbagai argumen ini yang akan menjadi dasar bagi kita untuk mengatasi masalah. Gitu. Tidak bisa atau tidak boleh mengatasi sebuah permasalahan tanpa mengacu kepada data yang cukup. Kita ambil jalan pintas misalnya, tidak boleh semacam itu. Kalau semacam itu, yang kita lakukan bisa dipastikan jalan yang kita ambil dalam rangka untuk mengatasi permasalahan itu malah bukannya mengatasi masalah, tapi justru akan sebaliknya itu. Akan menjadi hal yang justru akan mengacaukan suasana itu. Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan imajinasi kita atau sekedar asumsi. Asumsi boleh saja sebagai awal untuk mengatasi masalah, tetapi asumsi itu harus diteruskan pada upaya mencari evidence, bukti-bukti, data-data. Barulah kita mengambil keputusan. Dan kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga adalah dengan menganalisis, menganalisa dan mengevaluasi data yang kita kumpulkan. Apakah data yang kita kumpulkan ini merupakan data yang benar? Merupakan data yang valid? Merupakan data yang berasal dari sumber terpercaya? Seorang dokter ketika dia mendiagnosa seseorang karena penyakitnya, pasti harus kumpulkan data dulu. Diperiksa dulu, pakai stetoskop misalnya. Oh, hasilnya semacam ini. Kemudian dilakukan observasi lebih lanjut oleh tim misalnya. Menghasilkan data semacam ini. Barulah kemudian berdasarkan berbagai data itu, juga berbagai argumen dari dokter-dokter senior misalnya yang lebih berpengalaman, barulah kemudian ditarik kesimpulan, oh, orang ini sakit semacam ini. Tindakan yang tepat adalah semacam ini berdasarkan pengalaman, data, gitu ya, juga masukan-masukan dari tim. Gitu. Inilah pentingnya analisis dan evaluasi terhadap data-data yang kita kumpulkan. Oke, kita sudah mengumpulkan data, tetapi data itu dibiarkan misalnya. Data itu tidak dilihat misalnya. Ya maka bisa saja data itu tidak berfungsi apa-apa, tidak berguna apa-apa bagi kita. Karena kita tidak melakukan itu tadi. Kalau hati misalnya berwarna hitam semacam ini artinya apa? Demikian juga misalnya teman-teman yang bekerja di laboratorium kimia misalnya. NaCl dicampur dengan KCl misalnya. Ini apa yang akan terjadi? Itu harus diamati. Harus ditarik kesimpulan-kesimpulan untuk nanti digunakan kepentingan yang lebih besar. Jadi setiap data ini harus dievaluasi. Tidak boleh dibiarkan. Nah, kemudian yang keempat, data-data tadi yang sudah dianalisis, ya ini harus diidentifikasi dengan berbagai asumsi. Asumsi itu adalah secara sederhana adalah dugaan yang diterima sebagai dasar, gitu ya. Jadi misalnya hari ini hujan besar,
ya. Karena rumah saya misalnya lebih rendah dari jalan raya gitu ya, atau lebih rendah dari selokan yang ada di depan rumah saya, maka asumsinya kalau hujannya besar semacam ini, rumah saya akan kebanjiran gitu ya. Ini kan dugaan awal karena adanya pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu ya. Tetapi belum tentu asumsi ini benar atau salah gitu. Asumsi itu bisa benar, bisa salah. Karena asumsi ini dasarnya adalah dugaan sementara. Tetapi semua data yang kita kumpulkan itu harus menjadi dasar ketika kita membuat asumsi-asumsi. Yang asumsi ini nanti akan dijadikan landasan ya, ketika kita beranjak pada proses berikutnya. Asumsi ini semacam test case gitu ya, uji coba atas data yang kita miliki gitu ya. Nah, dengan demikian, dengan adanya test case ini gitu ya, kita bisa bersiap terhadap kemungkinan-kemungkinan terkait dengan data yang kita miliki dalam rangka untuk memecahkan masalah. Kemudian langkah yang kelima, tentukan hal-hal yang signifikan. Mana yang penting, mana yang kurang penting. Apakah jawaban yang kita ambil berdasarkan data-data yang kita miliki itu memadai atau tidak? Apakah jawaban yang kita ambil itu relevan atau tidak dengan permasalahan yang sedang kita hadapi? Nah, kalau kita menghadapi permasalahan dan setelah kita melakukan berbagai langkah itu kemudian menemukan jawaban, ternyata jawabannya itu tidak pas, maka jangan digunakan jawaban itu untuk mengatasi masalah yang sedang kita coba pecahkan itu. Nah, barulah setelah semua langkah itu dilakukan, kita akan mengambil sebuah kesimpulan. Ibarat seorang hakim gitu ya, setelah semua data dikumpulkan, semua argumen dari pengacara itu didengar, semua tuntutan dari jaksa didengar, maka yang paling akhir adalah mengetok palu untuk memvonis gitu ya, si A ini layaknya dihukum berapa tahun ya. Ini harus ada sebuah keputusan gitu. Putusan untuk membuat kesimpulan. Hakim harus apa? Hakim harus bermusyawarah untuk menentukan berapa tahun vonis yang akan dijatuhkan. Sama dengan seorang dokter. Walaupun dokter itu misalnya sendirian ya menghadapi pasien, maka tentu saja langkah 1 sampai 5 itu harus diambil dalam rangka untuk membuat langkah yang ke-6 ini, yaitu menjatuhkan sebuah kesimpulan terhadap seseorang yang mengalami sakit tertentu. Gitu ya. Nah, kesimpulan ini adalah pernyataan ya yang biasanya ringkas gitu, diambil dari Dari proses yang telah dilakukan dari langkah 1 sampai 5 itu. Nah, tentu saja bukan berarti karena ada 5 langkah itu semuanya diambil dengan pelan-pelan misalnya. Ada kalanya kita harus mengambil kesimpulan dalam waktu yang sangat cepat gitu. Tetapi kalau kita biasa berpikir kritis, tentu saja ini bukan hal yang sulit. Gitu. Bukan hal yang sulit, gitu ya. Ketika kita harus membuat kesimpulan dan kemudian menjadikan kesimpulan itu untuk memecahkan permasalahan. Gitu ya. Nah, kesimpulan itu tentu saja kalau kita berpikir kritis, gitu ya. Kesimpulan apapun itu diambil dalam rangka untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Seringkali kita itu harus berpikir sangat cepat itu untuk bisa mengambil kesimpulan yang tepat dalam rangka untuk mengatasi masalah. Nah, oleh karena itu berpikir kritis itu adalah sebuah tindakan yang tidak datang seketika. Berpikir kritis itu perlu latihan.
Kecuali bagi orang-orang yang sangat cerdas, gitu ya. Orang yang super. Berpikir kritis itu adalah proses yang harus dilatih sedikit demi sedikit. Nah, langkah-langkah apa supaya kita bisa melatih diri untuk berpikir kritis? Ada beberapa langkah. Yang pertama, kalau kita ingin berpikir kritis, kita tidak boleh lelah untuk mengamati secara langsung. Karena apa? Basis dari berpikir kritis itu adalah pada fakta-fakta, pada data-data, pada bukti-bukti yang real sifatnya. Bagaimana mungkin kita akan mengambil sebuah keputusan yang tepat kalau kita tidak mengamati secara langsung atas apa yang akan dijadikan dasar untuk mengatasi persoalan itu. Kalau kita ingin membuat sebuah jembatan yang kuat, maka kita harus tahu bahannya besi, beton, mana yang lebih kuat. Ya kita harus amati, kita harus masuk ke lab, mencoba mengukur kekuatan dari besi berapa, kekuatan dari beton berapa, gitu ya. Kekuatan dari kayu berapa, gitu ya. Kita tidak boleh hanya main imajinasi, karangan, gitu. Kita tentu harus mengamati secara langsung. Kalau kita ingin tahu bahwa pesawat itu bisa terbang, itu ya, itu disebabkan oleh apa? Ya kita harus mendekat ke pesawat itu. Bahwa pesawat itu diterbangkan karena ada mesin, karena ada angin, gitu ya. Karena ada konstruksi pesawat yang dibuat sedemikian rupa sehingga pesawat itu bisa melayang. Nah, kalau kita tidak bisa mendekat, ya kita hanya berandai-andai, jangan-jangan pesawat itu terbang karena ada makhluk halusnya, ada jinnya misalnya. Oh, ini jelas bukan ciri orang yang berpikir kritis. Kemudian yang kedua, cara melatih diri kita agar kita berpikir kritis itu adalah selalu bertanya atas semua fenomena, hal-hal yang kita hadapi. Ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan, gitu ya. Ya kecuali Anda ingin tersesat, ya tidak bertanya, gitu ya. Tapi pepatah ini adalah pepatah yang sangat cerdas. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin mengetahui sesuatu, kita tidak boleh lelah untuk bertanya kepada orang-orang yang lebih pintar. Ya, kalau rekan-rekan semua itu statusnya sebagai mahasiswa, kalau Anda ingin menjadi mahasiswa yang cerdas, yang tahu segala hal, ya tidak lelah untuk bertanya pada kakak kelas, tidak malu bertanya pada para dosen, gitu ya. Karena apa? Ketika kita bertanya dan kemudian memperoleh jawaban, maka otomatis kita akan mendapatkan informasi baru. Kita akan mendapatkan data. Kita akan mendapatkan fakta-fakta. Atau kita akan mendapatkan argumen tertentu atas apa yang dijelaskan oleh dosen kita. Archimedes itu, ya, seperti yang diilustrasikan di gambar ini, dia tentu saja bertanya pada dirinya sendiri, gitu ya. Ketika dia nyemplung ke bak mandi, kenapa ketika saya menyemplung ke bak mandi kok tenggelam, gitu ya. Nah, setelah bertanya kemudian, ternyata coba kita ukur airnya. Lebih banyak bobotnya, lebih banyak air yang tumpah atau lebih berat saya yang masuk di air itu. Nah, berdasarkan itu tadi, maka dia kemudian mampu untuk menghasilkan teori Archimedes tadi, gitu ya, yang dipakai untuk misalnya untuk pembuatan kapal misalnya, itu kan berdasarkan teori itu. Sama dengan Galileo Galilei misalnya, karena dia itu rajin bertanya ketika melihat bulan, matahari, maka dia bisa membuktikan. Bisa membalikkan kepercayaan orang yang selama beratus-ratus tahun itu menganggap bahwa bumi adalah pusat dari tata surya. Karena dia bertanya, maka dia
bisa mengambil kesimpulan, oh bukan bumi yang menjadi pusat tata surya, tetapi apa? Matahari. Dan apa yang dirumuskan oleh dia itu ditentang oleh banyak orang gitu ya, oleh orang-orang yang yang menganggap bahwa bumilah pusat tata surya itu. Tentu saja orang-orang yang selama ini merupakan para penemu gitu ya, itu berangkat dari ini, selalu bertanya, karena dia adalah orang-orang yang berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, kalau kita mengawali belajar berpikir kritis dengan banyak bertanya, gitu ya, bertanya, maka setelah itu tugas kita adalah sabar mendengarkan jawaban atas apa yang kita tanyakan. Sebagai orang yang sedang belajar menjadi kritis, tentu saja kita harus sabar untuk mendengar, jadi pendengar aktif, ya. Mendengarkan dengan tekun. Dengan kita mendengar dengan tekun, maka kita akan mendapatkan informasi yang banyak, gitu ya. Dan dengan demikian kita akan meningkatkan daya kritis kita, gitu ya. Ya. Karena apa? Ya dengan bertanya, dengan sabar menanti jawaban atas pertanyaan itu, atau sabar mendengarkan berbagai informasi yang masuk ke kita gitu ya. Sabar mendengarkan orang-orang yang memberikan tausiah misalnya. Maka pelan-pelan kita akan memiliki modal data yang banyak. Dengan demikian ketika kita ditanya orang misalnya, atau kita melihat fenomena tertentu, kita bisa memberikan jawaban secara ilmiah bahwa ini loh, karena datanya dari sini, berdasarkan informasi yang didapatkan ketika saya mendengarkan orang lain menyampaikan sesuatu. Nah, ini ciri yang berbeda. Nah, kemudian yang keempat, tentu saja kalau kita ingin berpikir kritis atau ingin menjadi manusia yang kritis, kita tidak boleh bosan untuk mengevaluasi ya data-data, fakta-fakta yang kita dapat. Kita harus rajin untuk melakukan check and recheck. Sekalipun misalnya informasi itu didapatkan dari dosen kita, tetapi informasi ini saya meragukan, ya tentu saja kita harus melakukan cek ulang atas informasi yang kita lakukan. Di dalam metode ilmiah misalnya, penelitian-penelitian kita yang lakukan di laboratorium, sebaiknya prosesnya tidak hanya sekali. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melakukan evaluasi atas data yang kita dapatkan. Dengan demikian, dengan kita melakukan evaluasi ini, diharapkan kita bisa mengambil kesimpulan yang tepat, gitu ya. Kita harus pastikan bahwa fakta-fakta, data-data yang kita dapatkan itu adalah data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Mohon maaf, saya ini seorang sejarawan. Seorang sejarawan itu modalnya adalah data-data yang ada di arsip-arsip yang kadang-kadang membingungkan. Sehingga ketika saya menemukan data tertentu atas apa yang saya cari, ya saya harus bisa bandingkan valid atau tidak data ini. Jangan sampai data itu adalah data yang merupakan data palsu. Di era yang serba digital ini, pembuatan data palsu itu gampang sekali dilakukan dengan bantuan berbagai perangkat itu. Nah, oleh karena itu, tentu saja tugas kita sebagai insan yang berpikir kritis, jangan mudah terpercaya, jangan mudah percaya atas data-data yang kita temukan. Tetapi evaluasi, analisis dengan baik data itu. Dengan kita melakukan evaluasi terus-menerus atas data itu, maka kita akan bisa mendapatkan data yang valid. Saya kira itu pengantar dari saya untuk mata kuliah kita kali ini, dan saya harapkan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bekal bagi rekan-rekan semua, gitu ya, sebagai insan akademis, sebagai bekal bagi kita untuk mengarungi
masa depan yang serba tidak menentu itu, dengan berbagai perkembangan teknologi yang sangat dahsyat. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari sedikit yang saya sampaikan, gitu ya. Dan semoga kita semua bisa menjadi insan-insan yang kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.